Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Periksa Sekretaris KPU Papua Barat, KPK telusuri aliran uang ke rekening Wahyu Setiawan. Penyidik KPK telah memeriksa Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, RM Tamrin Payapo, sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI 2019-2024. Tamrin sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahyu Setiawan yang merupakan mantan komisioner KPU saat ia ditetapkan sebagai tersangka. Pelaksana tugas PLT Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya mendalami saksi terkait dugaan aliran dana dari rekening Wahyu yang diamankan saat penggeledahan, di mana KPK mengamankan barang bukti uang tunai dalam mata uang asing dan juga buku rekening bank yang berisikan saldo senilai 600 juta rupiah. Sehingga KPK mendalami aliran uang yang ditujukan kepada Wahyu Setiawan melalui rekening tersebut. Kita mengkonfirmasi dari beberapa pihak terkait dengan dugaan penerimaan uang lain yang ada di dalam rekening tersebut. Sehingga kami memanggil saksi-saksi yang terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh tersangka Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Ucap Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada hari Rabu 12 Februari. Selain Tamrin, KPK juga memeriksa saksi lainnya yaitu mantan caleg PDIP yang juga merupakan advokat DPP PDIP, Doni Tri Istiqomah, dan unsur swasta Nur Hasan. Namun Nur Hasan tak memenuhi panggilan penyidik KPK tanpa konfirmasi. KPK pun menyeret Sekretaris KPU Papua Barat di kasus Wahyu Harun. KPK terus menelisik aliran uang yang diterima oleh ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pendalaman itu ditempuh salah satunya memeriksa Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Tamrin Payapo, pada hari Rabu 12 Februari. Penyidik mendalami saksi mengenai dugaan aliran uang kepada tersangka WSE. Kata pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan. KPK memandang Tamrin mengetahui uang sejumlah 600 juta rupiah yang masuk ke rekening Wahyu. Pemeriksaan terhadapnya juga dilakukan guna mengetahui dugaan penerimaan lain yang diterima oleh Wahyu. Meskipun demikian, Ali Fikri juga tak merinci apakah KPU Papua Barat tersangkut dalam kasus Wahyu Setiawan atau tidak. Materi pemeriksaan sebagaimana kita tahu ya, ketika tangkap tangan kita temukan barang bukti antara lain uang secara tunai dalam bentuk mata uang asing, kemudian ada buku rekening yang berisi kurang lebih 600 juta rupiah. Kemudian kita juga mengkonfirmasi beberapa pihak dugaan penerimaan uang lain yang ada di dalam rekening tersebut. Begitu tambahnya. Wahyu pun dikonfrontir dengan Doni. Ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku dikonfrontir dengan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah. Namun dia tak mau membeberkan rinci kepada wartawan hal-hal yang dibicarakan saat diperiksa bersama dengan Doni. Iya, saya dikonfrontir dengan saudara Doni. Ya, tema-tema komunikasi lah, biasa, masih ajak seperti yang kemarin-kemarin. Ujar Wahyu di kantor KPK Jakarta pada hari Rabu 12 Februari. Sementara itu, Doni berujar penyidik mendalami perihal komunikasinya dengan Wahyu terkait upaya meloloskan Harun Masiku jadi anggota legislatif periode 2019-2024. Ia membantah perihal dugaan aliran uang dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digunakan untuk menyuap Wahyu. Nggak ada itu, yang jelas yang saya tahu saya dititipi dari Pak Kusnadi. Saya ulangi sebesar 400 juta rupiah untuk Pak Saiful dan sudah terkonfirmasi kan Pak Kusnadi itu uangnya dari Pak Harun. Kata Doni, nama Kusnadi merujuk kepada staf PDIP, ia pernah diperiksa bersamaan dengan Hasto Kristianto pada hari Jumat 24 Januari yang lalu. Doni termasuk satu di antara 8 orang yang diamankan oleh KPK saat OTT bulan lalu. Hanya saja ia dibebaskan lantaran lembaga anti rasuah itu belum menemukan bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Sejauh ini KPK baru menetapkan 4 orang yang diduga sebagai tersangka. Mereka ialah Wahyu Setiawan, kemudian ex-caleg PDIP Harun Masiku, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan juga Saiful Bahri dari swasta. Masyarakat Anti Korupsi
Indonesia atau MAKI kemudian menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena belum menetapkan Hasto dan juga Doni sebagai tersangka. Nah, giliran Kepala Sekretariat PDIP yang dipanggil KPK untuk tersangka Wahyu Setiawan. Penyidik KPK pun terus mengusut dugaan suap Wahyu Setiawan dan kini giliran Kepala Sekretariat DPP PDIP Yosep Aryo Adidarmo yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait upaya PAW anggota DPR PDIP periode 2019-2024. Yosep Aryo Adidarmo sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahyu Setiawan yang merupakan komisioner KPU saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari Rabu kemarin, KPK juga telah memeriksa Doni Tri Istiqomah yang mengaku advokat DPP PDIP dan juga Sekretaris KPU Papua Barat, RM Tanrin Payopo. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Caleg PDIP Harun Masiku, mantan anggota Bawaslu Agustiani, dan juga politisi PDIP Saiful Bahri. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka usai tim KPK melakukan OTT kepada Wahyu dan kawan-kawan pada hari Rabu 8 Januari. Wahyu dan Agustiani disebut sebagai pihak penerima suap, sedangkan Harun dan Saiful disebut sebagai pihak pemberi suap. Pemberian suap tersebut berkaitan dengan upaya PAW anggota DPR dari PDIP. DPP PDIP berusaha agar Harun Masiku menduduki 1 kursi DPR PDIP dari Dapil Sumatera Selatan 1. Selain itu, KPK juga menegaskan bahwa akan membuka peluang menetapkan tersangka baru atas kasus Harun Masiku ini. KPK tetap membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. KPK sebelumnya telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, dan juga Agustiani Tio serta Saiful Bahri. Pernyataan ini merespon dari dugaan serta gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang mendalilkan lembaga anti rasuah tersebut telah menghentikan penyidikan kasus PAW. Pada prinsipnya bahwa mereka tidak menutup kemungkinan bahwa ada tersangka lain gitu, selain dari 4 yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri pada hari Selasa 11 Februari malam. Dalam gugatannya, MAKI meminta KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan advokat PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Teruntuk Doni, Ali menampik pihaknya tidak menetapkan sebagai tersangka lantaran berprofesi sebagai advokat. Ia meyakini sepanjang ditemukan 2 alat bukti yang cukup, KPK tidak akan ragu untuk menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Tentu KPK membantah itu karena beberapa perkara tipikor yang ditangani KPK, banyak perkara lain yang melibatkan advokat. Begitu katanya. Untuk diketahui, advokat yang sudah diproses KPK diantaranya adalah Lukas dan pengacara Setia Novanto, Frederick Yunadi. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 11 Februari dengan agenda tanggapan KPK, kuasa hukum pimpinan KPK menilai MAKI tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan akuo. Atas dasar itu, lembaga anti rasuah tersebut meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonannya yang diajukan oleh MAKI atau setidaknya mengatakan permohonan tidak dapat diterima. Dari bukti yang ada, tidak terdapat bukti bahwa MAKI telah dapat pengakuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM untuk berstatus sebagai ormas yang berbadan hukum. Ujar anggota tim hukum pimpinan KPK Natalia Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 11 Februari sore. Dengan demikian, hakim harus menyatakan permohonan dari pemohon tidak dapat diterima. Begitu sambungnya.